Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi Amin. Allahumma ighfir lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fi wal amala bima nashra biha tayatina. Amin. Amin. Dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillahirabbil Amin. Oke, yang lain bolehlah pergi luar dulu. Ada sedikit. Haji Nong ada sediakan sedikit minuman. Tunggu Ustaz di luar ya. Ustaz ada hal sedikit sama si Asman. Jadi man, macam mana kita punya apa rotek? Oh, ini lah siap sudah Ustaz. Alhamdulillah. Iya. Berapa insurannya ini man? Macam mana kan? Nantilah bayar besok. Oke. Jadi ini dia setahun. Woi, tadi kan aku dengar ceramah dari Ustadz. Kiamat mendekat sudah, geng. Tengok banyak sudah tanda-tanda kiamat kan keluar. Contoh macam gempa bumi, Betul, orang yang berutang kan. banjir, tsunami, wena. Kau tengok gara-gara corona nih kan? Orang-orang haji kan tak boleh naik haji pergi Mekah. Gara-gara corona. Tak lama lagi Dajjal mau keluar. Wih, dengar bah kamu? Kau ni balik-balik kita pasal kiamat senyap. Wih, bidaknya bah kau ni. Enggak boleh bawa cerita. Alamak, salah lagi aku kira. Tadi mengutang. Kenapa kau apa ni marah-marah tu ah? Aku kira utang orang ini. Aku boleh orang 10K. Siapa juga yang tipu tu? Ada itu orang lebih jahat daripada iblis. Nah, sekarang ni ada aku cerita sama kau. Sekarang ni kiamat mendekat. Sekarang ni tanda-tanda kiamat sudah berlaku. Contohnya macam gempa bumi, banjir besar, tsunami, dan sekarang ni apa lagi? Musim corona, sampai orang mau naik haji pun tak dapat. Itulah sebab Dajjal mau keluar. Dari mana juga kau tahu ini Dajjal mau keluar? Tahulah aku. Kau tahu kan Dajjal nak jadi keluar? Macam kau tahu-tahu pula. Iyalah, sebab manusia sekarang ni lebih Dajjal daripada Dajjal. Maksudnya? Iyalah, kamu tahu sebabnya kenapa? Dajjal Kenapa? nak jadi keluar? Kenapa? Sebab orang macam kau ni lah bengok betul balik-balik cerita pasal Dajjal. Ish, kamu ni bising siang malam-malam pun. Wah, selamat. Suara kamu ni sampai di dapur. Cerita pasal kiamat Segan lah kamu kita rusak lagi di dalam. Minum dulu kamu kan. Saya orang cerita. Sakit tak kamu dulu. Setan. Ini yang deh. Ini yang gelas. Oh, belum. Sedap Haji apa yang susah lagi? Tambah Pak Ustaz. Minum dulu Ustaz. Ayah. Lama berbual Ustaz di dalam? Ayah, inilah cerita pasal apa? Kalau kita sama rotek masih. Oh, alhamdulillah. Ini Ustaz minum ini. Iya, tuh kan dia terang. Ya, ini Ustaz mamikan dulu. tadi gelas tadi ada kan? Nggak jadi dengar suara kami ke dalam, Ustaz? Ada lanjut dengar sedikit tadi macam ada sedikit apa macam kamu bual-bual. Selamat nih dari tadi cerita pasal Dajjal, alih-alih dia kena bengok. Nggak tahu cerita Dajjal mau keluar lah apa. Ustaz, ini ada soalan Mbak, tentang orang yang macam mana takutnya datang kiamat ini. Oh, Kamu sulam saja. begini. Berkenaan tentang orang yang takut dengan kiamat ini, pertama sekali kita bincang tentang kiamat dulu. Kiamat ini suatu yang wajib kita percaya dan wajib kita yakini karena dia salah satu daripada rukun iman kita. Nah, begitu. Tapi tidak boleh terlampau takut dengan kiamat. Nah, kenapa? Karena tidak boleh ada dalam hati kita itu takut selain daripada takut dengan azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu. Tapi berkenaan tentang khauf ini jangan pula kita salah tafsir. Kenapa? Karena kebelakangan ini terkait juga dengan isu corona. Ada orang yang mengatakan karena salah tafsir daripada takut tadi. Apa dia kata? Saya tidak takut kepada corona. Saya cuma takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Itu kalimatnya benar.
tetapi syariatnya salah. Kenapa? Karena takut itu adalah sejenis hakikat, yang mana dia letaknya di dalam hati kita. Tapi kita wajib ikhtiar, penuh dengan roja, mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala merakamkan dalam surah Al-Isra ayat yang ke-57 yang bermaksud mereka yang menyeru itu senantiasa berusaha mencari jalan ila rabbihimul wasilah, mencari jalan kepada Tuhan mereka. Ayyuhum aqrabu, siapa di kalangan mereka itu yang lebih dekat kepada Tuhannya. Kemudian siapa juga di kalangan mereka itu yang takut ataupun mengharap dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ujung-ujung ayat Al-Quran itu diteruskan lagi, dan siapa di kalangan mereka yang takut dengan azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya di ujung ayat, akhir ayat daripada surah Al-Isra ayat yang 57 itu, inna adzaba rabbika kana mahdura, yang bermaksud sesungguhnya azab ataupun sesungguhnya azab Allah itu adalah sesuatu yang perlu ditakuti. Maka dengan itu kita perlu takut dengan azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman yang lain lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman berkenaan tentang roja ini tadi, mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhtiar itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang dia itu berharap untuk bertemu dengan Tuhannya, falyamal sholiha, maka hendaklah dia falyamal amalan sholiha, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang soleh. Kemudian apa lagi disebutkan di situ? Maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang soleh, dan wala yusyrik, jangan dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu pun. Begitu dijelaskan. Jadi berkenaan tentang roja tadi perlu, dan juga khauf pun takut itu perlu, jangan ditinggalkan salah satu daripada keduanya. Oke, jelaskan? Oke, alhamdulillah. Ustaz, Anda ada mau tanya. Anda sebenarnya ini bingung. Oh ya, apa tuh Mat yang kamu bingung, Mat? Sebab Anda tadi dengar ceramah tentang kiamat nih, Ustaz. Ya. Adakah bila kita macam mana kita mau tahu berlakunya kiamat, Ustaz? Oh, berkenaan tentang bila waktunya kiamat, sebelum si Mat tanya Ustaz, pernah diriwayatkan dalam satu kisah bahwa malaikat Jibril alaihi salam pernah bertanya kepada Nabiullah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang bilakah kiamat. Maka pada ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab. Maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya jawaban, maka sesungguhnya orang yang ditanya tidaklah lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Maksudnya malaikat Jibril alaihi salam tidak mengetahui bilanya kiamat. Begitu juga dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab kiamat ini tidak perlu kita tahu bila dia, kapan dia berlaku, tidak perlu. Karena mengikut Imam Fakhruddin Ar-Razi, antara hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan bilakah tarikh, bilakah berlakunya kiamat ini, antaranya apa? Supaya umat manusia ini sibukkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah menyibukkan diri memikirkan, mengkaji bila berlakunya kiamat. Itu. Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa an Huzaifah, daripada Huzaifah bin Asid bin Asid Al-Ghifari, qala attala an-nabi sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natazakaru faqala ma tazakarun qalu hadha nadhkuru as-sa'a qala innama an taquma hatta taruna qablaha 10 ayatin fadhakara ad-dukhan wa dajjal wa dabata wa tulu' asy-syamsi min maghribiha wa nuzulha Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam wa ya'juja wa ma'juja wa thalathata khusufi khasbun bil masyriqi wa khasbun bil maghribi wa khasbun bi hiraratil arabi wa akhiru dhalika narun takhruju minal yamani tatrudun nasa ilal masyrahim. Oke, maksud daripada hadis itu tadi, karena sekarang ini banyak yang orang selalu mengatakan bahwa
tanda-tanda kiamat itu seperti berleluasanya zina, fitnah berleluasa, anak derhaka dengan ibu dan ayah. Ya betul, itu adalah tanda-tanda kiamat, tetapi tanda-tanda kiamat yang kecil sahaja. Kenapa? Karena sebenarnya daripada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lagi benda-benda seperti itu sudah berlaku. Orang minum arak, zina berleluasa, anak derhaka dengan ibu dan ayah, itu sudah berlaku daripada dahulu lagi. Maka itu adalah antara tanda-tanda kecil saja. Tapi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang Ustaz bacakan tadi itu menunjukkan berapa? Ada 10 tanda-tanda kiamat, yaitu tanda-tanda kiamat kubro, tanda-tanda kiamat yang besar. Kalau itu 10 sudah berlaku, pasti kiamat sudah dekat. Arti daripada hadis yang Ustaz bacakan tadi itu daripada Huzaifah. Daripada Huzaifah bin Sa'id bin Asid Al-Ghifari, dia telah berkata, telah datang, telah menghampiri kami saat kami tengah bercerita sesuatu. Ia bertanya, Rasulullah SAW bertanya, apa yang kalian bicarakan? Kami menjawab, kami membicarakan tentang kiamat. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. Rasulullah SAW menyebut kabut, dajjal, binatang adabba, terbitnya matahari daripada barat, turunnya Isa bin Maryam, turunnya Ya'juj Ma'juj, dan juga 3 gerhana di timur, gerhana di barat, gerhana Jazirah Arab, dan terakhir adalah api akan muncul daripada Yaman mengiringi manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Maka daripada hadis itu menunjukkan bahwa tanda-tanda 10 kiamat yang kita sudah sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW itu satu pun belum ada yang terjadi. Maka daripada itu kita ketahui bahwa tidak perlulah kita repot-repot pikir tentang kiamat. Kita sepatutnya sibukkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jelas Mat? Oke, alhamdulillah. Oke, minum kopi dulu. Gitu. Ya, Man. Jadi Ustadz, apa pula amalan supaya kita dapat selamat daripada huru-hara hari kiamat? Oh, untuk kita selamat daripada huru-hara hari kiamat itu banyak sekali amalan-amalan yang perlu kita laksanakan. Di antaranya pesan daripada guru kita Habibana Muhammad Rafiq bin Luqman Al-Kaf, itu antaranya yang pertama itu kita kena mengikhlaskan diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga hendaklah ittiba, mengikut kepada sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam ibadah, bila kita mau ikhlas dalam ibadah itu yang paling utama sekali kita kenalah memahami dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam hadis bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, siapakah orang yang paling bahagia, orang yang mendapat syafaatmu di hari kiamat kelak? Maka Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, orang yang paling bahagia yang mendapat syafaatku di hari kiamat adalah orang yang menyebut kalimat la ilaha illallah dan ikhlas dari dalam hatinya. Itu amalan yang pertama. Amalan yang kedua adalah sekelompok orang muslim menyolatkan jenazah mayit orang muslim juga. Maka ini adalah salah satu amalan yang perlu kita imarahkan. Kenapa? Karena apabila ada seorang muslim yang telah meninggal dunia, maka kita datang beramai-ramai untuk menyolatkan jenazahnya. Karena dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, apabila seorang mayit itu telah meninggal dunia, apabila salah seorang daripada kamu telah meninggal dunia, kemudian berkumpullah orang muslim untuk menyembayangkan dia, menunaikan fardu kifayah ke atasnya, maka pada ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberi syafaat kepada orang yang menyembayangkan si mayit, dan juga si mayit itu tadi. Apa dia punya syarat dalam hadis tersebut? Hendaklah yang menyembayangkan itu minimal sepaling kurang pun 40 orang. Jadi jangan pula kalau ada orang meninggal
kita pula sibuk lari-lari daripada rumah. Sepatutnya kita yang paham boleh menunaikan fardu kifayah itu datang, tunggu bila sholat jenazah naik, untuk kita mendapat syafaat daripada baginda Nabi Muhammad dan juga terselamat daripada huru-hara kiamat. Oke, amalan yang ketiga pula, kita hendaklah memperbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah jelas seringkali dibahaskan kepada kita bahwa memperbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah salah satu cara untuk kita mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan amalan yang keempat, hendaklah kita memperbanyakkan berpuasa. Sama ada puasa sunat ataupun puasa wajib. Kenapa? Karena di hari kiamat kelak, puasa ini akan berdoa kepada Allah. Contohnya simat puasa. Puasamu tuh mat akan berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menahan nafsunya daripada makan di siang hari, maka berilah dia keselamatan. Pada ketika itu puasa itu berdoa. Kemudian dalam hadis itu juga disebutkan bahwa Al-Quran pun telah berdoa kepada Allah, ya Rob, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku ini telah menyebabkan dia berjaga malam, maka berilah syafaat kepada dia. Maka orang yang memperbanyakkan puasa sunat ini ataupun memperbanyakkan puasa wajib adalah orang yang terselamat daripada huru-haranya kiamat. Dan amalan yang kelima, hendaklah kita senantiasa menjawab azan dan juga sentiasa membaca doa selepas azan. Jangan kita memperlekehkan doa selepas azan itu, karena itu hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kan doa yang selalu kita dengar di TV dan mungkin ada juga di kalangan kita yang selalu menghafal dan membacanya. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadila wasyarafa wad darajatal aliyata rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan lilladzi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Lepas itu mau tambah selawat sama ujung itu lebih baik. Itu yang kelima. Dan yang keenam, hendaklah kita memperbanyakkan sujud. Sujud itu tidak termasuklah juga sujud sembahyang wajib, begitu juga sujud sembahyang sunat. Termasuk juga memperbanyakkan sujud di sini. Yang perlu kita banyakkan amalan-amalan kita sujud supaya kita itu selamat daripada huru-haranya kiamat. Termasuklah juga sujud sajadah. Yang selalu dilaksanakan biasanya kalau di tempat kita nih pada pagi subuh Jumat. Ketika membaca surah sajadah ada sujud sajadah di situ. Begitu juga sujud syukur, sujud tilawah dan lainnya itu termasuk juga dalam memperbanyakkan sujud. Oke, dan yang ketujuh, amalan supaya kita terhindar daripada huru-haranya kiamat, hendaklah kita itu memperbanyakkan membaca Al-Quran. Memperbanyakkan baca Al-Quran, mentadabbur Al-Quran dan mengamalkan isi daripada Al-Quran. Karena dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bermaksud hendaklah kamu membaca Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat itu sebagai syafaat, memberi syafaat kepada sahabatnya. Oke, itu yang ketujuh. Dan yang terakhir, amalan yang patut kita selalu amalkan adalah disebutkan juga dalam pesan guru mulia kita, antaranya tinggal dan mati di Madinah. Kenapa? Karena banyak syafaat dalam hadis, banyak disebutkan berkenaan tentang kelebihan betapa Rasulullah itu melebihkan kepada syafaat itu kepada orang yang tinggal di Madinah, menghadapi ujian yang ada di Madinah, kemudian meninggal wafat di Madinatul Munawwarah. Itulah antara beberapa amalan yang boleh menghindarkan diri kita daripada selamatlah kita daripada huru-haranya kiamat. Mat, mau jumpa kiamat kah tidak, Mat? Tidak. Kalau kita dibagi pilihan, mestilah kita tidak mau jumpa kiamat, kan? Huru-haranya kiamat itu kita tidak tahu. Nanti turun Dajjal, kita berimankah lagi kepada Allah? Silap-silap beriman kita kepada Dajjal, laknatullah alaihi. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar daripada itu. Oke, mudah-mudahanlah tidak, kan? Jadi kita ni janganlah mau jumpa kiamat. Oke, sibukkanlah diri dengan ibadah. Cerita-cerita tentang kiamat ni, boleh kau Ustaz pantun tentang kiamat? Boleh. Oke. Pantunnya berbunyi begini. Jangan kita beramal kurafat karena ia membawa mudarat. Daripada sibuk cerita kiamat,
baik kita memperbanyakkan sholawat. Jelaskan pantunnya. Penuh dengan nasihat. Mari kita minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim.